wajah Tuhan gak doing nothing. Nah itu keliru semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang dari sisi rhythm of work and rest. Jadi irama daripada bekerja dan beristirahat dalam kontekstual gospel, di mana Tuhan sendiri menunjukkan jati dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang bekerja, bukan Tuhan yang cuman berfirman, tetapi Dia juga Tuhan yang mengerjakan apa yang Dia firmankan. Nah, mari kita baca ayat kesukaan saya. Saudara pasti tahu kan? Apa? Nggak tahu? Nggak tahu tak baptis ulang. Kejadian 1 ayat 26. Yuk kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kita baca rame-rame ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, beratus-ratus kali, mungkin kalau enggak beribu-ribu kali, saya katakan terjemahan ini ada kurang tepat di dalam kata gambar dan rupa. Nah, sekarang saya akan masuk dalam gambar. Itu adalah image. Image itu adalah kesetaraan kita dengan Tuhan, bukan dalam appearance, tetapi dalam karakter, di dalam kualitas. Dan Alkitab kita Alkitab bahasa Indonesia cuman menjelaskan bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah, dan itu adalah appearance luar. Tetapi sesungguhnya saya mengambil kata gambar atau image itu adalah kualitasnya Tuhan. Dengar baik-baik. Saya, David, Ibu Lydia, Ibu Nia, kita semua diciptakan bukan cuma punya hidung, punya rambut, penampilan luar seperti Allah, tetapi kita punya kapabilitas. Katakan kapabilitas. Apa itu kapabilitas? Kemampuan. Kemampuan untuk berkarya juga seperti Allah. Itulah image atau gambar Allah. Nah, ini pengertian yang harus kita luruskan dulu, karena kebanyak kali kita tahu bahwa sering kita berkata begini kan, gua kan belum jadi Allah. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita se-image dengan Dia, sekualitas dengan Dia. Bahkan di dalam kitab Mazmur dan dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan bahwa kita adalah Allah kecil. Kita punya kemampuan, salah satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita adalah instingtif naluri yang kita bisa mengerti, bisa menganalisa dan lain sebagainya. Oke, itu nanti kita bahas belakangan. Sekarang dari ayat ini kita lihat ke ayat Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 9. Saya akan mengambil beberapa ayat ini dan kita gabungkan, lalu kita akan melihat perspektif dari works and rest. Kejadian 2 ayat 1 sampai 9. Berbunyi demikian, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Perhatikan kata diselesaikannya. Oke, ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Ada kata apa di situ? Pekerjaan, bukan cuman perkataan. Ada kata pekerjaan yang sering kali kita lewati dan sering kali kita tidak bahas. Tapi hari-hari ini kita akan membahas bahwa Tuhan melakukan penciptaan karena Dia melakukan pekerjaan. Berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan. Perhatikan. Hari ke-7 adalah rest. Setelah Dia bekerja, Dia rest. Dan pada waktu Dia rest, Dia memberkati pekerjaannya. Iramanya adalah works and rest. Works and rest. Dan pada waktu kita rest mengikuti apa yang Tuhan
rest, maka kita akan punya untuk memberkati apa yang kita kerjakan. Dan seringkali bukan memberkati secara materi, tetapi apa yang kita kerjakan pada waktu kita rest, kan ada pewahyuan dan pengilaman dari Tuhan, maka pada waktu kita rest muncul kreativitas yang dari Tuhan, kualitasnya Tuhan untuk merevisi, memperbaiki apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak merevisi karena pekerjaan Tuhan sempurna. Tetapi Tuhan rest. Tuhan rest bukan karena dia lelah, bukan karena dia capek, dia tidak mungkin capek, dia tidak butuh istirahat karena aduh gila nih gua capek banget nih, aduh nggak bisa. Nggak, dia rest karena dia mau memberkati apa yang dia kerjakan. Oke, ayat yang keempat katakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Maka ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut yang naik dari atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah ngapain? Ngapain? Membentuk itu melibatkan pekerjaan tangan nggak? Nah, di sini lagi. Jadi Tuhan bukan cuma ngomong berfirman dengan kuasanya, but He works with His hand. Membentuk manusia. Bahkan membentuk Garden of Eden pun nanti Tuhan membangun Garden of Eden dengan tangannya. Membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat apa? Taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan. Nah kan, menumbuhkan. Bukan menanam. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan God planted. God menanam. Berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan dari tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mari saudara yang saya kasihi, kitab Kejadian mengajarkan kepada kita bagaimana segala sesuatu dimulai. Namanya Kejadian. Ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang memulai segala sesuatunya, dan ini juga memberitahukan kepada kita mengapa Tuhan memulainya dan untuk apa Tuhan melakukannya. Are you with me? Ini berarti kita akan membahas apa yang akan kita bahas 2 minggu. Minggu depan juga saya akan terus berkhotbah tentang ini, tapi dari sudut yang berbeda. Kita mendapatkan jawaban yang besar dari bahasan kita yang sering menjadi pertanyaan yang buat hidup kita. Untuk apa sih aku ada di muka bumi ini? Untuk apa sih aku jadi manusia? Pertanyaannya, mengapa sih? Nah, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, seringkali dunia menawarkan kepada kita jawaban dalam versi yang berbeda. Demikian juga dengan pekerjaan. Pekerjaan dari versi Tuhan, pekerjaan dari versi kepercayaan lain, pekerjaan dari versi filsafat, pekerjaan dari versi budaya barat dan budaya timur, kita akan bahas pada hari ini. Saudara, Sydney is one of megapolitan, satu kota megapolitan yang saya cukup senang dan saya bersyukur Tuhan mengirim saya ke Sydney. Saudara tahu kenapa? Karena ritme kerja dan istirahat di sini masih dalam batas Cheng Li. Tahu Cheng Li? Hanya di kota megapolitan Sydney yang Sabtu kantor-kantor masih pada tutup. Jam 5 office sudah close. Dan tidak ada dijumpai even di Jakarta. Mereka kerja sampai malam, lembur dan lain sebagainya. Toko-toko buka sampai jam 10 tiap hari. Apalagi kalau saudara pergi ke daerah-daerah yang dikuasai oleh culture Chinese, jam 2 pagi mereka baru tutup. Nah, kita lihat betapa abuse-nya
culture kita dengan works and rest. Hampir semua dari kita imigran. Nggak ada kan yang asli orang sini? Ada yang asli orang sini angkat tangan? Nggak ada. Kita semua imigran. Nggak usah jawab, saya percaya termasuk saya. Datang kemari karena pekerjaan. Mungkin beda motifnya. Saya datang kemari karena pekerjaan yang disuruh Tuhan untuk menjadi gembala dan mengajar Anda. Bukan karena pekerjaan untuk cari duit. Tetapi banyak di antara kita yang datang kemari karena masalah pekerjaan, berkarir untuk mendapatkan income yang lebih baik, which is normal, is changly, dan tidak ada salahnya dengan itu. Dan sudah sekian ratus ribu orang datang ke Sydney untuk bekerja yang demikian. Sehingga tentu saja mereka akan membentuk satu society sendiri. Satu masyarakat komunitas sendiri yang di dalamnya komunitas yang interaktif di dalam pekerjaan yang menghasilkan, dan pengertian penghasilan di sini adalah tentu adalah keuangan. Iya apa iya? Dan sering kali kita mengabuse kata keberhasilan itu dengan standar yang dikatakan oleh dunia. Lu udah kerja sekian tahun, berapa income lu? Lu udah kerja sekian lama, lu naik mobil apa? Rumah lu di mana, dan lain sebagainya. Status sosial itu menentukan betapa kerjaan kita akhirnya mengarah ke sana, which is itu sesuatu yang sangat tidak cocok dengan apa yang Alkitab katakan tentang irama bekerja dan istirahat. Sesuatu beberapa mungkin 1-2 decade ini, 20 tahun belakangan ini, sesuatu terjadi. Gempa bumi di dalam dunia pekerjaan terjadi. Kalau dulu orang bekerja bilang semakin banyak kerjaan, jumlah jam kerja akan semakin baik income-nya. Tetapi 2 dekade ini terjadi namanya era digital informatif. Ya enggak? Yang tadinya kerja banyak sekarang, tadinya work hard sekarang menjadi work smart. Nah, tetapi ujung-ujungnya tetap sama, adalah untuk mencari duit. Cuman terms of melakukannya yang berbeda. Dan ini sebetulnya sudah dinalarkan, sudah diramalkan oleh filsuf zaman dulu, bahwa kalau lu mau pinter hidup, lu mau berhasil hidup, bukan work hard tetapi work smart. Nanti kita akan lihat beberapa contoh di dalam budaya-budaya yang lalu. Nah, sekarang masihkah ada ritme di dalam kehidupan kita yang bekerja 1 hari 8 jam, 1 minggu 40 atau 50 jam? Ada Pak, saya masih lakukan. Itu teori di dalam keadaan yang baku. Tetapi di luar jam kerja itu, Anda melakukan pekerjaan nggak? Why? Rest Pak, rest. Fisiknya rest di rumah. Tapi otaknya di mana? Ritme kita untuk works and rest itu kita langgar semuanya. Ritme pagi sampai siang atau sampai sore kita bekerja, sore sampai malam kita beristirahat. Weekday kita kerja, weekend kita rest, itu semua ditajongin oleh kita. Pak, saya di rumah nggak mikirin bisnis, tapi mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan ini, mengerjakan itu, dan lain sebagainya. It's the same. You are not rest. Are you with me? Saudara lihat ritmenya? Dan sekarang coba lihat, kalau saudara lagi lunch break, makan, keluar ke food court, atau kalau di kantin kantor ada kantin, Anda makan lunch break. Anda hampir jarang melihat orang makan dengan nikmat makan saja. Yang kita sering lihat, mereka makan, sebelahnya komputer, sebelahnya handphone, sesuap makan. Iya apa ya? Iya apa ya? Kenapa? Karena mereka berkata, aku harus lakukan ini. Kalau aku nggak lakukan ini, aku nanti kalah kompetisi dengan orang lain. That's one. Nanti tugas tanggung jawab pun nggak selesai.
Saudara, falsafah atau pendapat untuk ritme rest and work and rest, itu kita abaikan semuanya. Padahal Alkitab berkata, Bapa di surga sendiri rest. God rests. When God rests, not only just stop in working, but He is totally rest, blessing the works. Memahami pekerjaan dan istirahat, dengar baik-baik. Ini adalah masalah hidup dan mati. Saya kasih satu ilustrasi contoh. Tanpa saudara bisa mengikuti ritme works and rest dengan benar, tanpa Anda sadari, Anda sedang mengurangi lifetime your life. Contoh, satu hari kita diberi waktu semua sama, berapa? Ada yang dikasih 28 jam? Nggak ada. Semua sama. Dan kita semua diajar dalam 24 jam itu dibagi dalam 3 interval waktu. 3 kali 8, betul nggak? Semua tahu kok. 8 untuk works. 8 untuk rest, tidur. 8 untuk socialize, untuk kebutuhan keluarga, anak, orang tua, lain-lain, bermasyarakat, termasuk di dalamnya ibadah. Are you with me? Sekarang, apakah Anda masih lakukan itu? Saya dikirimkan sebuah video singkat. 7 kesalahan total orang dalam memandang soal duit. Banyak orang berkata, duit tidak membeli tidur. Tetapi, tanpa kasur yang empuk, tanpa kamar yang nyaman, kita susah tidur. Ya apa ya? Enggak om, saya di papan pun bisa tidur. Saya dimanapun bisa tidur ngorok. Kenapa? Karena fisik Anda terlalu lelah. Duit tidak bisa membeli kesehatan. Tapi saya mau beritahu Anda, tanpa uang, Anda tidak bisa beli vitamin dan suplemen dan makanan bergizi yang membuat Anda sehat. Duit tidak bisa memberi cinta. Tapi tanpa uang yang cukup, Anda pun susah mendapatkan cinta. Ya apa ya? Ya banyak lagi yang lain. Saya cuma ambil sebagian, ini salah satu contoh. Betapa memahami pola pekerjaan dan istirahat, itu hal antara hidup dan mati. Nah, dalam hari ini saya akan membahas 2 hal, yaitu apa yang kita lakukan untuk supaya kita bisa menikmati ritme hidup, bekerja dan beristirahat. Saya berterima kasih buat saudara yang berkipas-kipas, karena saya juga kepanasan. Saya sedang negosiasi, saya sedang berusaha untuk menambah kapasitas AC kita. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan pasang AC baru, walaupun harganya belasan ribu dolar. Kita akan pasang demi untuk supaya work and rest kita nyaman. Ya kan? Oke, terima kasih buat yang kipas-kipas. Saya juga permisi nggak pakai jaket karena saya juga kepanasan. Kita akan segera perbaiki keadaan ini, membuat supaya kita bisa dalam ibadah, bisa rest, bukan work kerja-kerja terus ya, oke. Yang pertama kita akan bahas hari ini adalah apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, apa yang kita butuhkan untuk melakukan ritme work and rest. Tadi apa yang harus kita lakukan, dan sekarang apa yang harus kita butuhkan. Kita masuk yang pertama. Anda tidak akan pernah bisa bekerja kecuali Anda didahului dengan istirahat. Coba renungkan, benar nggak? Coba Anda tadi malam, istri saya nggak bisa tidur.
Pada waktu Anda nggak bisa tidur, bangun pagi seger nggak? Bisa kerja dengan baik nggak? See? Betapa pentingnya istirahat itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya ritme work and rest ini berjalan dengan baik? Kembali kita lihat di dalam Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Sampai sini Anda bisa mengikuti saya? Oke, Kejadian 2 pasal 2 berkata, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Ini kita mengulang tadi pembacaan kita, dan kita lihat bahwa Tuhan sendiri punya ritme bekerja dan beristirahat. Nah, sekarang kita masuk ke pola historical yang sudah terjadi di alam nyata yang kita hidupi saat ini. Sejarah sudah membuktikan bahwa budaya orang timur, pekerjaan adalah hal yang buruk, terutama pada mereka yang menyembah dewa-dewa. Para dewa berkata bahwa kita kita makhluk yang mulia, kita ini dewa, kita ini tidak boleh bekerja. Karena pekerjaan itu sesuatu yang menial, sesuatu yang buruk. Kita sebagai makhluk yang mulia tidak boleh bekerja, tetapi kita membutuhkan orang-orang untuk bekerja bagi kita. Nangkep nggak sampai sini? Itu sebabnya kepercayaan budaya spiritual timur, Eastern Society, dan sekarang masih ada di beberapa culture dunia bagian timur yang bekerja setengah mati untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada para dewa mereka. Ya Pak ya? Salah satu contohnya, kita bekerja dengan setengah mati untuk pada hari-hari tertentu memberikan samseng, cukyok, cunyuk, babihong. Iya kan? Kuat enggak kuat kita usahakan untuk melakukannya. Di tempat daerah tinggal dulu saya, di bagian Indonesia bagian tertentu, mereka bekerja dengan setengah mati seperti buruh, gali tanah, kuli bangunan, bekerja di pasar dengan keras, dan mereka tidak makan, mereka tidak menikmati jerih lelah mereka, tetapi mereka tabung, mereka kumpulkan untuk persembahan kepada para dewa mereka. Mereka memberikan buah impor, apel impor, jeruk impor, makanan yang terbaik, dan dibawa dijunjung oleh kepala mereka, diberikan kepada dewa-dewa mereka. Saudara, ini kepercayaan filosofi orang-orang timur yang berkata dari dewa-dewa. Sekarang kita pindah ke sisi yang bertentangan. Tadi sisi timur, sekarang sisi barat. Sisi barat berkata, lihatlah orang Yunani dan orang Romawi. Mitos Yunani berkata pekerjaan itu sesuatu yang buruk karena lewat pekerjaan orang bisa mati dan bisa mendatangkan penyakit dan semuanya yang buruk. Sehingga orang Yunani dan orang Romawi berkata bahwa tubuh manusia itu adalah penjara bagi jiwa. Pekerjaan itu adalah kutuk, pekerjaan itu adalah sesuatu yang buruk dan jiwa kita tuh mulia. Tetapi jiwa kita itu dalam trap, dalam jebakan, di dalam tubuh yang harus dibebaskan. Sampai sini nangkap? Sehingga filsuf atau seorang filsafat terkenal dari Yunani Romawi yang bernama Socrates mengatakan bahwa jika Anda ingin hebat, jika Anda ingin melakukan sesuatu yang besar, bukan pekerjaan biasa yang harus Anda lakukan. Tetapi Anda harus berkata, Anda harus bisa menjadi seorang filsuf yang bisa memikir dan melihat pola dan memberikan pengajaran kepada orang, dan inilah Anda masuk tugas mulia. Dengan kata lain, sebetulnya Socrates sedang menubuatkan bahwa pekerjaan yang baik, pekerjaan yang lebih menghasilkan, pekerjaan yang layak, itu bukan pekerjaan kasar, bukan cleaner, bukan kuli bangunan, bukan yang tanah-tanah, bukan gardener, tetapi pekerjaan yang bersifat informatif, yang mengajar, which is diadopt dengan karya sekarang nggak? Itu makanya keluar do not work hard, tetapi work smart. Sampai sini.
terlalu banyak anak Tuhan, walaupun percaya Tuhan, tetapi masuk dalam jebakan yang seperti ini juga. Kenapa? Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ntar kita lihat kebenarannya. Sekarang saya tunjukkan satu lagi yang secara biblical, tetapi itu adalah merupakan bukti kesalahan yang terjadi dalam ritme bekerja dan beristirahat. Kita buka dalam Keluaran 5 ayat 15 sampai 21. Keluaran 5 ayat 15 sampai 21. Sampai di sini jelas? Anda bisa mengikuti ritme tentang bekerja. Bekerja itu juga mewakili bisnis tentunya, mewakili karya seni dan mewakili yang lain, kreativitas dan lain sebagainya. Keluaran 5 ayat 15 sampai 21. Kita baca. Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saudara lihat, tipuan dari iblis lagi yang disodorkan kepada kita. Kerja keras adalah upah daripada kutuk. Ibadah cari Tuhan bagi dunia adalah kebodohan, ketololan, kesia-siaan, kemalasan, dan akhirnya karena mau ibadah maka mereka diberikan pekerjaan yang jauh lebih berat sebagai reward daripada punishment mereka. Saudara lihat, ini yang disodorkan oleh dunia juga. Lo mau ke gereja, makan tuh gereja. Emang gereja bisa ngasih lu duit? Emang pendeta lu bisa ngasih lu makanan? Gereja, kerja. Lihat nggak ritmenya? Orang dunia memakai filosofi Mesir untuk menghasilkan sesuatu bukan karena Tuhan, tetapi karena mengandalkan kerja keras mereka. Dan banyak hamba-hamba Tuhan pun termasuk saya mengotbahkan dulu bahwa kerja keras adalah hasil daripada kutuk. Which is tidak demikian. Kerja keras yang salah motivasinya itulah kutuk. Karena memang betul Adam dikutuk oleh Tuhan dengan berpeluh engkau menghasilkan. Tapi sebelum dikutuk tidak dikatakan Adam tidak harus berpeluh, tetapi Adam tetap harus bekerja keras. Sampai sini nangkap? Apa yang terjadi di sini? Kita lihat sekarang kembali kepada konsep yang benar. Apa yang Tuhan sodorkan kepada kita tentang pekerjaan dan istirahat. Kita kembali Kejadian 1 ayat 26, ayat kesukaan saya. Ini kita bahas dari sudut yang alkitabiah dengan benar. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi saya katakan garis bawahi kata gambar dan berkuasa atas. Perhatikan ini. Waktu kita punya gambarnya Allah, image-nya Tuhan, image-nya Sang Kreator, kualitas Kreator ada di dalam diri kita, dan kualitas itu tidak ditandai dengan berkata berdoa lebih banyak, berpuasa lebih banyak, datang ibadah lebih banyak,
Tapi kualitas Tuhan ditunjukkan dengan hidup yang berkuasa atas pekerjaanmu. Atas segala sesuatu influence yang mempengaruhimu. Tuhan memberikan kita gambar jati dirinya Dia untuk hidup berkuasa atas segala sesuatu yang Mesir sodorkan, yang Yunani katakan, yang Western culture katakan, yang Eastern culture katakan. Kita bisa berkuasa karena kita punya pribadinya Tuhan tentang konsep works and rest. Are you with me? Kalau Anda bertanya kepada para ahli, apa sih kunci sebuah kesuksesan? Tentu kesuksesan yang dikatakan oleh mereka adalah foolish. Tentu kesuksesan yang dikatakan oleh mereka adalah fancy car. Tentu kesuksesan yang dikatakan oleh mereka adalah sebuah rumah di Point Fiver lah, di Vaucluse lah. Bahkan mungkin kesuksesan yang mereka katakan adalah how precious your status. Menjadi CEO sebuah big company dan lain sebagainya. Atau menjadi owner dari sebuah corporate yang besar. Dan itulah ukuran kesuksesan yang disodorkan oleh dunia. Lalu apakah itu benar? Secara firman Tuhan tidak. Secara firman Tuhan ukuran kesuksesan adalah yang kita baca tadi. Kita bisa menguasai itu semuanya. Tanpa didrive oleh itu semuanya. Kejadian menuliskan kepada kita, bekerja adalah sesuatu yang Tuhan lakukan. Bekerja adalah sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Tetapi dirubah menjadi buruk karena persepsi yang salah. Yang sangat mencengangkan adalah, dalam kita buka sekarang Kejadian 2 ayat 7. Ada ayat di situ, Kejadian 2 ayat 7. Kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terus kita gabung, sekarang kita buka Kejadian 2 ayat 15. Karena ini hampir bergandengan, maknanya hampir sama. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan ngapain? Menempatkannya di mana? Di Taman Eden untuk ngapain? Untuk ongkang-ongkang kaki, menikmati apel, menikmati anggur, menikmati per, menikmati semua yang baik, bukan? Bukan untuk ngapain? Mengusahakan. Dengan kata lain, Tuhan yang pertama menciptakan manusia dari debu dan tanah, tangannya kotor nggak? Tangannya berdebu nggak? Jadi jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan kotor itu hina. Tuhan melakukan tangannya kotor untuk membentuk manusia. Bahkan Tuhan pun melakukan tangannya kotor untuk membentuk Garden of Eden. Dan bahkan Tuhan memberikan contoh kepada Adam bahwa dia adalah gardener, penjaga kebun, betul nggak? Kenapa Tuhan nggak tunjukkan seperti filsuf yang berkata bahwa dia adalah seorang pekerja yang smart? Saya nggak berkata kalau gitu semua, mari kita nggak usah belajar komputer. Kalau gitu mari kita semua nggak usah belajar smart. Kita kembali aja menjadi main lempung. Itu penafsiran yang on. Tetapi mari kita dudukan kepada perspektif yang sebenarnya. Kalau Raja kita, kalau pencipta kita, kalau Tuhan kita mau mengotorkan tangannya untuk bekerja menciptakan sesuatu, dan dia tidak memandang rendah pekerjaan menial. Pekerjaan menial itu pekerjaan kasar. Sementara sekarang society kita menggolongkan pekerjaan kasar, nggak usah lah. Coba Anda bayangkan. Kalau dalam masyarakat kita nggak ada orang yang mau melakukan pekerjaan kasar, nggak ada orang yang mau mengotorkan tangannya dengan tanah dan semen menggali fondasi, jadi nggak rumahmu yang bagus. Sebagus apapun rumahmu, sebagus apapun rumah multimiliuner yang harganya 10 juta atau 15 juta dolar, tanpa ada orang yang mau menggali
kotoran, yang mau menggali dirt, fondasi tidak akan berdiri. Sebagus apapun tamanmu, sebagus apapun kebunmu, tanpa ada seorang gardener yang mau mengotorkan tangannya dengan bau-bau pupuk. Ilu sangat rajin memberikan pupuk kepada tanaman di rumah kami. Dan saya sering mengantarkannya beli pupuk. Dan pada waktu saya beli pupuk, ini semua smellnya kayak parfum Chanel. Are you with me? Bahkan pada waktu ditaburkan, kita sampai semua tutup mulut, tutup hidung. The smell is so fragrant. Tetapi kita tanpa smell yang so fragrant, kita tidak akan bisa melihat pohonan tumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik. So, Alkitab mengajarkan kepada kita, sehingga seorang gardener Tuhan kita, Bapak kita, Raja kita, tidak memandang pekerjaan rendah. Kalau Anda punya profesi cleaner, jangan minder. Dan kita orang-orang yang tidak berprofesi cleaner, don't look down them. Respect them, karena semua pekerjaan halal dan sangat disukai oleh Tuhan. Tidak ada pekerjaan kasar yang rendah. Tidak ada pekerjaan yang duduk di atas meja, duduk di atas kursi yang bannya komputer, pakai jas, pakai dasi biru dan lain sebagainya. Itu lebih terhormat, tidak. Coba bayangkan, rumahmu bagus, apalagi rumah saya, bersih sih. Tapi ingat, bagaimana mungkin bisa bersih kalau nggak ada orang yang mau mengotorkan tangannya, yang membersihkan debu dan kotoran? Are you with me? Dan jangan pandang rendah orang yang membersihkan debu dan kotoran. Kenapa? Saudara dengar baik-baik, para cleaner, para orang yang kerja kasar, engkau sedang menanamkan ritme works and rest dengan standar yang benar. Kalau tidak ada cleaner yang membersihkan rumahmu, kalau tidak ada cleaner yang membersihkan kamar mandimu, kau pakai, lama-lama kau mati nggak? Mati karena terinfeksi bakteri, virus dan lain, kotoran menumpuk di situ. So, mari kita lihat fungsinya. Saya sangat menyesal orang Indonesia sangat membedakan ini kelasnya. Saya menyebut, banyak orang menyebutnya di Indonesia, sekarang istilahnya sudah baik, namanya asisten rumah tangga. Kalau dulu namanya PBB, tahu? Persekutuan Babu-Babu. Dan mereka di look down banget. Mereka direndahkan banget. Makan dipisahkan. Sayur yang mereka makan beda dengan sayur yang tuannya makan. Dan itu sangat-sangat menyakitkan. Sejak saya bertobat, Ilu menjadi saksi di rumah tangga kami. Bahwa kami tidak memperlakukan mereka seperti itu. Kami menganggap mereka sama dengan kita. Makan sama, pergi dengan mobil sama, ke restoran masuk makanan yang sama. Tidak pisah meja, kamu makan sendiri, kita makan sendiri, tidak. Karena we know the works yang dia kerjakan adalah untuk benefit bagi kita. Saudara, Tuhan menciptakan manusia, next slide. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan membuat taman di Eden. Tangan Tuhan kotor. Kemudian dia menempatkan kita dan berkata, mulai hari ini kamu menjadi tukang kebun. Betul nggak? Tuhan sudah jadi tukang kebun. Lalu Tuhan menciptakan manusia dan dibawa ke Taman Eden. Lalu Tuhan berkata kepada manusia apa? Rawatlah itu, dengan kata lain apa? Suruh merawat kebun apa dong namanya? Tukang kebun. Pekerjaan yang pertama Tuhan turunkan kepada manusia bukan computer science. Yang pekerjaan yang pertama yang Tuhan turunkan, tukang kebun. Mari kita respect
anak-anak muda yang ada di sini. Engkau bisa sekolah di sini, naik pesawat, punya rumah, punya apartemen, sekolah dengan baik, duduk di atas meja, duduk di atas kursi dengan baik dan punya profesi dengan baik. Kan ada seseorang di Indonesia, ada seseorang di rumahmu yang tangannya kotor cuci piring, yang tangannya kotor nyapu, yang tangannya kotor bersih-bersihin untuk kirim uang kepada kamu supaya kamu bisa ongkang-ongkang kaki enak-enak. Look at that. Lihat itu. So respect your parent. Ada tukang kebun yang bekerja tanpa pamrih, hanya demi untuk melihat anak-anak mereka lebih sukses dari mereka. Para ibu yang ada di sini, sekarang adanya emansipasi, mereka harus bekerja, harus kerja 2 kali, kerja 3 kali demi untuk membantu penghasilan suami. Saya berkata, kalau sudah cukup tidak perlu. Hei para wanita dan calon ibu yang ada di sini, bukanlah pekerjaan kotor kamu bersihin pamper babymu, megang kotoran anakmu, megang kencing anakmu. Itulah pekerjaan yang mulia yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Dan para suami yang ada di sini, jangan rendahkan istrimu. Lu bisa apa? Lu cuma bisa bersihkan pamper, lu cuma bisa bersih-bersih. Saudara, tanpa ada mereka, anakmu tidak akan jadi dan engkau nangis bombay. Suami-suami banyak yang sayang anak, tetapi engkau gak sayang istri. You wrong. Dan istri engkau jangan mengambil fungsi suami supaya engkau bisa dapat income lebih banyak dari suami. Kalau memang ada, puji Tuhan, tapi itu tuh bukan target utama dalam hidupmu. Halo? Anda berkata, Pak jangan marah. Saya nggak marah. Saya nggak marah. Saya cuma gregetan melihat bagaimana keadaan fungsi sosial kita sudah berubah dan di-abuse dengan standar Eastern, standar Western, filosofi Yunani dan Chinese dan sebagainya. Tetapi kita melupakan konsep biblical works and rest ini. Di dalam Alkitab tidak ada kerjaan kasar yang rendah. Di dalam Alkitab tidak ada kerjaan smart, semuanya pekerjaan baik. Amin. Semua pekerjaan indah. Kejadian 3 ayat 8 berkata bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan di hari yang sejuk. Di mana itu kejadiannya? Di Garden of Eden. Dan siapa yang pelihara Garden of Eden? Pertama Tuhan, yang kedua Adam. Jadi mereka memelihara Garden of Eden, maka terjadilah fellowship. When you work your duty, pada waktu engkau mengerjakan bagianmu dan mau tanganmu kotor, mau tanganmu capek dan mau melakukan apa sesuatu dengan Tuhan, Tuhan turun berjalan-jalan dengan engkau dan melakukan sesuatu yang indah bersahabat dengan engkau. Tuhan tidak akan turun kepada Adam di Taman Firdaus kalau Adam tidak mengerjakan tugasnya, kalau Adam cuma memetikin buah, kalau Adam cuma makan dan tidak pernah beres-beres. Ya apa ya? Saudara dengar baik-baik. Mari kita kembali kepada habitat kita yang sedasarnya. Pekerjaan diletakkan Tuhan pertama kali di mana? Di Taman Eden. Taman Edenlah mulai terjadinya institusi works, rest, works and rest. Dan ini akan menjadi pola seterusnya. Bukan hanya pekerjaan yang diletakkan di Taman Eden, bukan hanya pekerjaan itu bukan berarti hukuman, tetapi semua pekerjaan dijunjung tinggi, termasuk apa yang kita sebut, yang kita katakan ini dengan istilah pekerjaan kasar, pekerjaan menial. Tidak peduli berapa tinggi posisi Anda dan dalam masyarakat seperti ini, dengar baik-baik, leluhur Anda adalah tukang kebun. Ya Pak ya? Enggak Pak, saya orang Indonesia. Nenek moyang saya orang pelaut. Iya, sebelum pelaut ada nenek moyangnya lagi. Siapa? Adam. Alkitab menulis Adam tukang kebun. Jadi waktu Anda pulang ke Indonesia, mungkin Anda punya rumah besar, ada tukang kebun, respect mereka. Saya kalau di Bali diminapkan sebuah villa yang sangat indah,
Ada kolam renangnya, lantainya 4, besar, bagus sekali, taman yang indah. Tiap hari kita ketemu tukang kebunnya. Dan tiap hari saya ngobrol dengan dia. Kalau jalan keluar, kalau jalan pulang masuk, "Pak, apa kabar? Piye sampean, sehat?" Saudara, dengan menyapa seperti itu saja tukang kebun itu seneng. Istri saya apalagi kadang-kadang ngasih angpau sedikit sama dia. Dia seneng. Saudara, mari kita lihat, sehebat apapun pendidikanmu, sesukses apapun engkau sekarang, nenek moyangmu bukan orang pelaut. Nenek moyangmu bukan saudagar. Nenek moyangmu bukan bangsawan. Nenek moyangmu adalah tukang kebun. Are you with me? Dengan kata lain, jika Anda memiliki rumah besar di Vaucluse, jika Anda memiliki rumah besar di Point Piper, jika Anda bisa naikin mobil-mobil super mewah, Rolls Royce dan lain sebagainya, jika kantor Anda di lantai penthouse dan lain sebagainya, tetapi kalau tidak ada orang yang menjadi tukang kebun, yang mengotorkan tangannya dengan tanah dan batu bata dan semen, mendirikan fondasi, bisa berdiri nggak bangunan itu? I raise my case. Mari. Hanya satu orang di dunia ini yang pandangan tentang pekerjaan dan rest itu cocok dengan Alkitab. Tetapi dasar motivasinya berbeda. Siapa mereka? Siapa dia? Karl Marx. Siapa Karl Marx? Dedengkotnya komunisme. Komunisme memandang pekerjaan itu sesuatu yang bagus. Komunisme mengajarkan semua pekerjaan itu baik. Semua hasil pekerjaan itu harus dinikmati bersama. Tetapi kita lihat sekarang, komunisme sangat dibenci oleh semua orang. Saudara tahu kenapa? Karena tujuannya baik, tapi dasarnya salah. Mereka mengatakan pekerjaan itu baik, tidak ada pekerjaan kasar, tidak ada pekerjaan lembut, semua hasil pekerjaan itu baik, tapi dasarnya mereka adalah untuk kepentingan mereka juga. Saudara lihat, Alkitab berkata pekerjaan itu baik. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang lembut, semuanya dari Tuhan. Tetapi harus didasarkan bahwa semua pekerjaan itu berasal dari Tuhan. Dan untuk Tuhan. Karl Marx tidak mendasarkan pandangannya yang tinggi tentang pekerjaan dalam cinta kepada Tuhan. Yang putranya Tuhan yaitu Yesus Kristus tidak datang seperti yang diharapkan oleh orang Yunani. Orang Yunani mengharapkan Yesus datang dalam rupa apa? Bangsawan, filsuf, para tokoh terkenal. Atau tidak diharapkan kedatangan Yesus seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengharapkan penebus Mesias datang seperti apa? Jenderal yang naik kuda dengan kekuatan politik yang kuat untuk membebaskan mereka. Tetapi putra Yesus yang pertama kali datang ke dunia, dia datang dengan pekerjaan yang kasar sebagai apa? Tukang kayu. Tangannya kotor, tangannya kasar, mahat, pegang gergaji. Pekerjaan yang juga menial, pekerjaan yang juga dianggap rendah dan kasar. Kita kembali, kalau Bapa mengidentifikasikan dirinya dengan tukang kebun, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan tukang kayu. Yang kerjaannya juga tidak dipandang terlalu baik, tetapi pekerjaan yang kasar. Saya nggak berkata kalau gitu dari hari ini, ayo kita rame-rame sekarang kerja kasar, kita tinggalkan kantor. No, bukan itu. Jangan salah mengerti. Tujuan saya adalah untuk membuat Anda mengerti bahwa ada ritme, works and rest. Dan every works is blessed by God. Dan without rest, you cannot do properly your works. Kita buka Mazmur 128. Ayat 1 dan 2. Saya sudah hampir selesai, waktunya juga tinggal 7 menit, selesai kok. Saya nggak korupsi waktu lagi sekarang ya, belajar. Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara perhatikan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Sekarang pertanyaannya, jalan yang ditunjukkannya itu apa? Ayat yang kedua berkata, apabila engkau apa? Apabila engkau apa? Apabila engkau apa? Memakan hasil jerih payah tanganmu. Dengan kata lain, ada pekerjaan yang harus engkau kerjakan. Tuhan memilih bahwa setiap orang yang takut akan Dia bukan cuma duduk ongkang-ongkang kaki dan menikmati semuanya, tetapi Tuhan berkata, I am so glad, I bless every people who works by His hand. So jangan ada orang yang malas, jangan ada orang yang nganggur, jangan ada orang yang mau cuma ongkang-ongkang kaki. Jangan ada yang mau pensiun dini. Ada banyak orang bilang, Pak, sudah terjadi peralihan transformasi, terjadi generasi apa Bapak mau pensiun? Enggak. Saya enggak mau pensiun. Tetapi saya pun tidak mau tetap duduk di kursi singgasana senior pastor sampai saya mati. Saya enggak mau terjebak dengan iklan Likna yang berkata kalau sudah duduk. Nah, itu iklan Likna sampai sekarang itu menjadi semboyan orang Indonesia. Bahkan kekristenan di Indonesia pun masih terjadi. Dia jadi pemimpin sampai mati, setelah mati baru ada gantinya. Saudara, tidak. Tetapi ya orang Western culture baru umur 50, 55, aku retired. Enggak. Saya sudah 62. Kapan mau retired? Belum tahu. Tapi saya berkata, anytime God call me back to heaven, I am ready because I already prepare for my next generations. Sampai tugas waktunya, at least setelah Yosi menikah lah ya. Sentilan sodokan bola sodok. Kapan? Tanya sama anaknya. At least. Tapi walaupun dia sudah menikah, saya tidak pensiun, saya tetap akan menjadi penasehat, akan membimbing dia, mengarahkan gereja kita untuk menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Itu tujuan hidup saya. Itulah hasil karya saya, itulah pekerjaan saya. Pekerjaan tangan saya. Di dalam Alkitab, semua pekerjaan memiliki martabat sendiri. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Walaupun hasilnya kurang banyak, tetapi hasil yang kurang banyak bisa Tuhan berkati. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dengar kata-kata saya. Slide nomor 14, ya udah. Kita dipanggil untuk segala macam pekerjaan. Semua pekerjaan adalah, saudara jangan tanya saya, Pak bagaimana kalau kasino? Itu bukan pekerjaan. Pak bagaimana dengan prostitut? Itu bukan pekerjaan. Itu bukan pekerjaan yang saya maksudkan maksudnya. Tapi semua pekerjaan yang baik adalah halal dan adalah panggilan Tuhan. Dan semua pekerjaan memiliki martabat. Semua pekerjaan memuaskan sesuatu yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita. Maksud saya begini. Waktu saudara tahu apa panggilan hidupmu, bekerja, melakukan sesuatu, dan pada waktu engkau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu, apa yang akan saudara rasakan? Kepuasan. Waktu Anda mengerjakan sesuai dengan talenta, sesuai dengan panggilan hidupmu, maka engkau akan mengalami kepuasan. Nah, kepuasan ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan ketenaran. Nah, terlalu banyak orang yang berkecimpung dalam bidang-bidang tertentu yang mungkin bukan panggilannya, tetapi dia berhasil. Keberhasilan tidak harus melakukan panggilannya. Kerja keras bisa membuat keberhasilan. Korupsi bisa membuat keberhasilan. Nepotisme bisa membuat keberhasilan. Dan banyak hal yang negatif bisa membuat keberhasilan. Tetapi bukan itu tujuan pengajaran ini. Nah, saya mau berkata kepada Anda, kenapa ada orang yang punya uang puluhan juta atau mungkin ratusan juta dolar dan sangat terkenal dan hidupnya sangat menginfluen banyak orang, tapi tiba-tiba mati bunuh diri?
Why? Karena di tengah-tengah yang dikatakan dunia berhasil, tetapi di dalam jiwanya kosong. Kenapa dia kosong? Karena dia melakukan pekerjaan yang bukan bidangnya. Karena pada waktu engkau melakukan sesuatu yang bukan panggilanmu, engkau mungkin saja berhasil, tetapi engkau tidak akan menikmati berkat dan kepuasan dan rest. Itu sebabnya mereka bunuh diri. Karena mereka not find rest. Untuk apa kekayaanku? Untuk apa keberhasilanku? Untuk apa semuanya ini? Banyak orang yang mengeluh kepada saya seperti itu. Tetapi bagi yang belum punya apa-apa, ngeluhnya lain. Kapan gua kaya ya? Are you with me? Jadi hal pertama, ketahuilah panggilanmu dalam pekerjaanmu. Pada waktu engkau mengetahui panggilanmu, ingatlah, kalau engkau belum tahu, jangan segan-segan untuk melakukan pekerjaan kotor. Do it. Cleaning ke, gardener ke, apa saja lakukan. Trial and error sampai engkau merasakan, this is my call. Waktu engkau mengerjakannya, engkau berkata, wow, aku senang. Dan kesenangan itu bukan didapat hanya karena engkau menghasilkan uang banyak. Kalau engkau senang karena engkau menghasilkan uang banyak, pertanyakan lagi kesenangan. Tetapi kesenangan yang benar, kepuasan yang benar adalah waktu engkau mengaplikasikan apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Yang kedua adalah waktu engkau melihat yang engkau kerjakan akan membantu dan menolong orang lain. Saya sangat puas dengan pekerjaan saya. Walaupun saya menyita waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, tiap hari berapa jam baca buku, doa, merenungkan, nulis dan lain sebagainya. Tetapi saya sangat puas. Kenapa? Karena Tuhan memanggil saya untuk itu. Dan pada waktu sekarang saya mempresentasikannya kepada saudara. Saya nggak peduli saudara mau terima atau enggak. Tetapi begitu banyak orang yang diberkati dan berkata sungguh saya bisa mengerti kebenaran setelah dengar khotbah Bapak. Saya nggak butuh pujian itu, tetapi saya bisa melihat dengan sikap hidup Anda yang berbeda pada waktu Anda selesai mendengar khotbah-khotbah yang diajarkan dari gereja di tempat ini. Itu yang membuat kita terus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Bagaimanakah cara pekerjaan kita? Itu yang Tuhan akan katakan kepada kita. Sekarang yang kedua, apa yang kita butuhkan untuk kita melakukan pekerjaan itu dengan baik? Tidak ada jawaban yang lain. Apa? Kalau tadi kita menemukan panggilan, calling. Sekarang kita berkata rest. Tanpa rest, Anda tidak punya waktu untuk memikirkan, untuk melihat apa yang Anda kerjakan itu benar atau salah. Itu cocok atau tidak. Itu berguna atau tidak. Ketika Anda ingin melakukan firman Tuhan menurut apa yang kita pelajari hari ini, kitab Kejadian, apa yang harus kita lakukan adalah rest. Kita buka ayatnya, slide 16, Kejadian 2 ayat 1-3. Kejadian 2, saya ternyata udah habis, tambah waktu 5 menit. Korupsi 5 menit. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah kita berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian dia beristirahat. Saudara lihat, Tuhan bekerja dan beristirahat, betul? Kita tidak demikian. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tidak bekerja lalu beristirahat, tidak. Tetapi kita mengambil pola terbalik. Kita istirahat di dalam pekerjaannya Tuhan, dan kita melihat apa yang Tuhan kerjakan, maka kita punya ilham, kita punya pewahyuan dan kita melakukannya. Jadi kita rest di dalam pekerjaannya Tuhan, baru kita mengerjakannya. Nangkap gak sampai sini? Ayat 1 tadi berkata, Tuhan berkata bahwa it is finished, sudah selesai hari ke-7.
I have finished it. Sudah selesai. Are you with me? Dan dia rest. Dia rest untuk memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa dan kita untuk bisa melihat apa yang dia kerjakan. Pada waktu dia rest, kita juga rest. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Nah, selesai dia rest, kita sekarang yang bekerja melakukan pola pekerjaannya Tuhan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan sudah selesai. Mengapa? Karena dia telah menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Dia istirahat bukan karena capek. Dia istirahat bukan karena butuh, tapi dia istirahat karena finished. Finito. Sampai sini lengkap? Tetapi pada waktu dia selesai, kita melihat pekerjaannya. Kita rest di dalam pekerjaannya dia. Nangkep nggak? Saya nggak mau Anda pulang salah mengerti ini. Kita rest di dalam pekerjaannya dia. Dia rest, kita rest. Tetapi hari berikutnya, kita yang bekerja mengikuti polanya dia. Saudara, sudah selesai karya penciptaan. Tuhan berteriak dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. It is finished, finito. Tetapi beribu-ribu tahun yang lalu, 4.000 tahun sesudah itu, anaknya turun ke muka bumi dan berteriak, it is finished. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30 kita baca. Yohanes 11, 19, 30, sesudah Yesus meminum air anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan, Bapa di sorga pada hari pada hari ke-6, masuk hari ke-7 dia berkata, it is finished. Apa yang dia kerjakan, pekerjaan penciptaan sudah selesai. Lalu 4.000 tahun kemudian, anaknya berkata di atas kayu salib, it is finished. Apa yang dia katakan finish? Bukan pekerjaannya, tetapi ada tengah-tengah di sini. Dari perkataan Bapa di surga it is finished. Ada selang waktu kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Ada sesuatu terjadi. Adam tidak melakukan apa yang Bapa perintahkan. Adam jatuh dalam dosa. Dan Adam bermain-main dengan pekerjaan yang salah. Dengan rest yang salah. Dalam kehidupan yang salah. Dan Bapa terus mengirim anaknya. Dan menyelesaikan semuanya. Dan dia berkata di atas kayu salib, it is finished. Kalau Bapa di sorga berkata, it is finished karena creation, maka anaknya berkata it is finished karena redemption sudah selesai. Penebusan sudah selesai. Pemulihan sudah selesai. Dia akan berkata, now you can live, you can work again in my rest. Mengapa dia memberikan istirahat kepada kita? Karena dengan beristirahat, kita bisa mengadop semua kebaikan Tuhan. Dengan beristirahat kita bisa menikmati keindahannya Tuhan. Dengan beristirahat kita bisa menikmati kasih sayang Tuhan. Jangan izinkan hidup cuma works. Banyak pepatah dunia berkata kalau lu mau berhasil, orang keren kerja 12 jam, lu kerja 24 jam. Lifetime akan hilang. Tetapi juga banyak yang berkata, nggak usah kerja keras, nanti Tuhan akan berkati. Berkat tidak turun dari surga, gelek, tidak. Tuhan berkata, aku memberkati pekerjaan tanganmu. Are you with me? Are you with me? Mari, mulai tahun ini, kita belajar untuk mengapresiasikan works and rest dengan ritme yang seimbang. Bagaimana Anda tahu jika Anda memiliki istirahat dari semua pekerjaanmu? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda memiliki istirahat yang dalam sehingga Anda bisa bekerja dengan baik? Anda bukan hanya dapat memilih pekerjaan berdasarkan hasil atau income atau tingginya posisi Anda, tetapi Anda bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan panggilan hidupmu, yang membuat kau puas. Dan tanda yang berikutnya, yang membuat orang lain bisa engkau bantu. Sehingga slogan gereja kita, we help you to fulfill your destiny. Untuk itulah kita dipanggil bekerja, melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba sudah selesai, hamba sudah berhenti berbicara, tetapi yang meminta Roh Kudus, Kau terus
menyampaikannya ke dalam setiap aspek kehidupan kami. Dari roh kami, dari jiwa kami, dari fisik kami. Sehingga kami bisa menghasilkan fruitfulness, production, reproduction, menghasilkan kembali. Dalam bidang pekerjaan kami, termasuk dalam bidang pelayanan, termasuk dalam bidang bisnis, dalam bidang pekerjaan, sekolah, relationship, rumah tangga, dalam bidang apapun. Karena sudah selesai 2 kali engkau katakan, Bapa di surga berkata, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Yohanes Yesus sudah berkata, aku menyelesaikan penebusan itu dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan, hamba berdoa, biarlah umat-Mu malam pada siang hari ini boleh masuk di dalam perjamuan kudus dengan prinsip yang sama. Semua sudah selesai. Semua sudah ada di dalam tangan-Mu. Dan semua sudah Engkau berikan kepada kami. Dan Engkau memberikan pekerjaan pada tangan kami. Untuk kami lakukan. Dan untuk kami bisa beristirahat. Untuk sesuai dengan ritme works and rest. Kami persatukan roti ini dengan tubuh-Mu. Cawan anggur minuman dengan darah-Mu. Kau tebus cara berpikir kami yang salah. Kau tebus cara hidup kami yang salah. Sehingga kami boleh menikmati pekerjaan kami. Dan rest kami hanya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami melakukannya. Amin. Saudara boleh